Hari ini sidang perkara nomor 114 tahun 2000. Langsung kita ikuti untuk persidangan yang sudah dimulai saat ini, uji materi yang berlangsung dipimpin langsung oleh Almarhum Usman. Persidangan kali ini berlangsung secara luring dan juga daring. Kita akan langsung simak bersama jalannya persidangan kali ini yang sudah berlangsung. Untuk diketahui bahwa jumlah pihak terkait yang mengajukan diri ada 14 di samping KPU tentunya, jadi 13 mengajukan sendiri, kemudian KPU yang diajukan oleh atau diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pada sidang yang lalu ada sekitar 11, jadi ada tambahan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan dari DPR siapa yang akan menyampaikan. Juru bicara ya, Pak. Ya silakan. Bisa di podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Izin saya menyampaikan keterangan DPR. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 114/PUU Datar 20 Romawi garing 2022. Jakarta, 26 Januari 2023. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 40/PIM/2 Romawi /2021-2022, pimpinan DPR RI menugaskan kepada Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI hadir dalam persidangan ini. Supriyansa SHMH, nomor anggota A.343. Sehubungan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 2531/PU/PN/PS/01/2023 tertanggal 20 Januari 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Rianto, Nono Murjino, Ibnu Rahman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahru Rosi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sururudin SH LLM dan kawan-kawan merupakan advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum Din Law Group untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian material Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 114/PUU Datar 20 Romawi garing 2022 sebagai berikut. 1.
ketentuan Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam permohonan EKO, para pemohon mengajukan pengujian material terhadap pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan D, pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang berketentuan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Para pemohon mengemukakan bahwa ketentuan pasal-pasal EKO dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Para pemohon dalam permohonannya pada intinya mengungkapkan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dilanggar atas berlakunya sistem proporsional terbuka dalam pemilihan umum atau pemilu di Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa para pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. 2. Romawi. Keterangan DPR RI terhadap dalil para pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan-permohonan yang diajukan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. DPR RI dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sebagai berikut. A. Kedudukan hukum legal standing para pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam pengujian Undang-Undang EKO, secara material DPR RI memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang sejalan dengan putusan MK nomor 006/PU datar 3 Romawi /2005 dan putusan MK nomor 001/PU datar 5 Romawi 2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut. 1. Adanya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa para pemohon mendalilkan memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana pasal-pasal EKO Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan batu uji oleh para pemohon tidak mengatur mengenai hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara, yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Berdasarkan hal di atas, pasal-pasal tersebut tidak relevan untuk dijadikan batu uji oleh para pemohon. Terkait dengan batu uji pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu
sama sekali tidak melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Para pemohon tetap mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi pemilu. Selain itu, pengaturan dalam pasal-pasal EKO yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon merupakan suatu mekanisme dalam pelaksanaan pemilu yang berlaku umum bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya pengecualian. Sehingga pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu telah memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia termasuk para pemohon. 2. Bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Bahwa para pemohon mendalilkan mengalami kerugian atas keberlakuan pasal-pasal EKO, tetapi tidak menguraikan secara jelas pertautan antara pasal-pasal yang dijadikan batu uji dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, sehingga menjadi tidak jelas apa dan bagaimana sesungguhnya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon tersebut dirugikan melalui batu uji yang digunakan tersebut. Bahwa selain itu, berlakunya pasal-pasal EKO tidak serta-merta menghalangi hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, karena para pemohon tetap mendapatkan pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan tetap dapat melakukan aktivitasnya sebagai warga negara untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu yang dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, DPR RI berkesimpulan tidak ada hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan akibat keberlakuan ketentuan pasal-pasal EKO. 3. Bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa DPR RI menerangkan berlakunya pasal-pasal EKO tidak menghalangi para pemohon tersebut dalam menjalankan aktivitas dan profesinya dan tetap dijamin haknya untuk dapat memilih anggota DPR RI dan anggota DPRD sesuai dengan mekanisme pemilu yang diatur dalam Undang-Undang EKO. Permasalahan pelaksanaan pemilu yang disampaikan oleh para pemohon sesungguhnya merupakan satu hal yang wajar dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dengan mekanisme proporsional terbuka, di mana pelaksanaan demokrasi melalui pemilu menuntut adanya partisipasi langsung dan aktif masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk di kursi legislatif dalam pelaksanaan pemilu tersebut. Tentunya masyarakat akan cenderung memilih wakil-wakil yang memang telah diketahui dan dikenal aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat. Di era perkembangan teknologi komunikasi seperti saat ini, dengan adanya internet dan media sosial yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat, maka akan dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengenal calon anggota legislatif yang turut serta dalam kontestasi pemilu yang berlangsung. Melalui media sosial tersebut, calon-calon anggota legislatif memperkenalkan diri kepada masyarakat luas dan menyampaikan visi dan misi yang menjadi dasar atau alasan turut serta sebagai peserta pemilu. Sehingga pemilihan anggota legislatif telah sesuai dengan apa yang dikehendaki rakyat dan diisi dengan orang-orang yang terpilih berdasarkan suara yang telah diberikan dalam pemilu. Bahwa terkait dengan dalil kerugian yang disampaikan para pemohon mengenai jalannya pemerintahan yang merupakan hasil dari pemilu, pada dasarnya baik DPR RI maupun pemerintah telah mengupayakan adanya pengaturan pelaksanaan pemilu yang baik, yang mampu mengakomodir dan menjabarkan apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 22/24 garing PU datar 6 Romawi garing 2008
Namun demikian, berjalannya pemerintahan bukan suatu yang bisa diprediksikan secara akurat karena banyaknya hal-hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut. Partai politik pun telah mengupayakan yang baik dengan mengajukan kader-kader menurut partai politik adalah kader terbaik dan mampu mengemban amanah pemerintahan dengan baik dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. 4. Adanya hubungan sebab akibat kausal verban antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon atas berlakunya ketentuan pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu dan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon baik yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kepentingan hukum para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dengan ketentuan pasal-pasal EKO. 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan para pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal EKO, maka dikabulkan atau tidak permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi para pemohon. Bahkan apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, hal itu justru merupakan kemunduran besar dalam upaya pelaksanaan demokrasi yang lebih baik dan dalam upaya perwujudan reformasi pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang baik. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian material ini, DPR RI memberikan pandangan selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU Datar 14 Romawi 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016 yang pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah, saya bacakan sebagian, dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan, yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point de interest, point de action, dan seterusnya. Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki pasal 51 ayat 1 dan penjelasan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum para pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dalam menilai apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B, pandangan DPR terhadap pokok-pokok permohonan. 1. Bahwa Konstitusi Indonesia menjamin mengenai pemilu anggota DPR RI dan DPRD melalui pasal 18 ayat 1 ayat 3 dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa
anggota DPR RI dan anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Selain itu, prinsip pelaksanaan pemilu diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. 2. Bahwa pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemilu diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, konstitusi telah memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mengenai mekanisme dan tata cara pemilu sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang atau open legal policy. 3. Bahwa undang-undang mengenai kepemiluan di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, tertutup, dan melewati berbagai dinamikanya. Secara historis, pemberlakuan sistem proporsional tertutup di Indonesia diterapkan pada zaman Orde Baru, pemilu tahun 1995 dan tahun 1999. Sedangkan pemberlakuan sistem proporsional terbuka di Indonesia diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019. 4. Saat ini berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka dan ditegaskan melalui pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 datar 24 garing PU datar 6 Romawi garing 2008, sejatinya sistem proporsional terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung. 5. Bahwa sistem proporsional terbuka merupakan salah satu metode atau cara yang mengatur warga negara untuk memilih secara langsung calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. DPR RI berpandangan bahwa sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik karena pemilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya. 6. Bahwa pemilu wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semangat mewujudkan cita hukum tersebut juga diwujudkan melalui pasal-pasal EKO, Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh para pemohon. Melalui pasal-pasal EKO, pemilu diharapkan dapat lebih menjamin prinsip keterwakilan. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetensi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Di sisi lain, para pemohon mendalilkan bahwa sistem proporsional terbuka melanggar pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana seharusnya pemilu ditujukan untuk memilih calon anggota legislatif melalui partai politik. Ada dalam perbaikan di halaman 17. Berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa melalui sistem proporsional terbuka serta diaturnya frasa tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu yang diujikan oleh para pemohon
justru telah memberikan kejelasan dan kesempatan luas terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Diberlakukannya sistem proporsional terbuka telah mengembalikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih secara langsung dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak. Hal tersebut akan menciptakan suatu keadilan tidak hanya bagi calon anggota legislatif, melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung kepada kebijakan partai politik peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. 8. Bahwa MK melalui pertimbangan hukumnya pada putusan nomor 22 sampai 24 garing PU datar 6 Romawi garing 2008 telah memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai pemilu secara singkat dan sederhana yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta pemilu dalam mencapai kemenangan semata. Bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, adanya keinginan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud. Harapan agar wakil rakyat terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat pemilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat yang paling banyak. Bahwa dengan diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR atau DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, baik masyarakat yang bergabung sebagai anggota partai politik maupun masyarakat yang tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu, tetapi sampai sejauh mana besarnya dukungan suara rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan demikian, konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas kepada masyarakat, dapat dikurangi, yang semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. 9. Bahwa semangat Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif terlihat melalui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 garing PU datar 6 Romawi 2008 tersebut. MK juga menyatakan bahwa dilihat dari dimensi keadilan dalam pembangunan politik, pada saat itu Indonesia telah menganut sistem pemilihan langsung untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, kepala dan wakil kepala daerah. MK kemudian menyatakan menjadi adil pula jika pemilihan anggota DPR RI atau DPRD juga bersifat langsung memilih orang tanpa mengurangi hak-hak politik partai
partai politik. Sehingga setiap calon anggota legislatif pada semua tingkatan sesuai dengan perjuangan dan perolehan dukungan suara masing-masing. Dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum MK tersebut, DPR RI berpandangan tidak benar jika peran partai politik menjadi terdistorsi sebagaimana didalilkan para pemohon. 10. Bahwa selain itu perlu dilihat secara utuh pasal lain Undang-Undang Pemilu yang telah mengatur mengenai tata cara pengajuan bakal calon anggota legislatif yang justru tidak mengurangi sama sekali peran dan kedudukan partai politik sebagaimana diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan pasal 241 Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau penentuan internal partai politik peserta pemilu. Berdasarkan pasal EKO, jelas sekali bahwa partai politik diberikan wewenang penuh oleh undang-undang untuk menyeleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 11. Bahwa meskipun materi muatan dalam perkara nomor 114/PU Datar 20 Romawi 2022 dengan perkara 24/PU Datar 6 Romawi 2008 diatur melalui dasar hukum yang berbeda, namun secara prinsip materi yang diujikan mengatur mengenai hal yang sama, yaitu penguatan sistem proporsional terbuka yang jelas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih dan menentukan calon anggota legislatif secara bebas. Bahwa DPR RI selaku pembentuk undang-undang memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menerapkan sistem proporsional terbuka dengan harapan proses pemilu dapat lebih baik. Oleh karena itu, tidak ada urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan menguji kembali materi muatan berkaitan dengan Undang-Undang EKO, sehingga sudah sepatutnya MK menyatakan bahwa perkara EKO adalah nebis in idem. 12. Berdasarkan dinamika historis pengaturan undang-undang kepemiluan di Indonesia dan putusan MK nomor 22/24/PU Datar 6 Romawi garing 2008 tersebut, maka dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, DPR RI berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya memilih partai politik. Petitum para pemohon justru mereduksi pelaksanaan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana setiap warga negara tidak lagi dapat memilih siapa perwakilan mereka yang dikehendaki untuk duduk di kursi parlemen dan menyuarakan suara masyarakat. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai. Sebentar ya. Itu yang yang ikut melalui Zoom yang tidur di tengah itu, coba kalau enggak disuruh keluar aja, dikeluarkan aja dari Dari Zoom. Yang di tengah Ahmad Taufan Sudirjo. Ya, sudah. Silakan lanjutkan Pak Supriyansa. Baik Yang Mulia, selanjutkan. 13. Terkait dengan dalil para pemohon mengenai bergesernya nilai yang mengarah ke pasar bebas dengan kekuatan modal semata, kuatnya kebebasan individu tanpa melihat kualitas dan kemampuan calon. Ada dalam perbaikan halaman 17, DPR RI berpandangan hal tersebut tidak benar. Hal penting yang seharusnya menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan seorang calon anggota legislatif sebagai kader yang tumbuh dan menang karena adanya dukungan massa yang sudah mengetahui program kerja dan kualitasnya serta komitmen terhadap konstituen. Calon anggota legislatif terbaik dapat dipilih oleh partai politik sehingga mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa secara positif sesuai kualitasnya. Seorang calon anggota legislatif yang berkualitas tentu perlu melakukan upaya yang lebih besar untuk dikenal melalui program kerjanya. Hal tersebut lazim mengingat
ia merupakan bagian dari wakil rakyat. 14. Bahwa ada pun hal-hal lain berkaitan dengan tingginya biaya pemilu, rumitnya sistem proporsional terbuka, munculnya potensi korupsi, dan sebagainya sebagaimana didalilkan para pemohon, maka DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi dan bagian dari dinamika implementasi di lapangan. Pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari diaturnya sistem proporsional terbuka sesuai dengan pasal-pasal EKO Undang-Undang Pemilu. Bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sistem pemilu karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. 15. Bahwa setiap pilihan kebijakan memiliki konsekuensi masing-masing. Dalam konteks sistem pemilu di Indonesia, tidak ada jaminan masalah-masalah yang dikemukakan para pemohon akan mengecil dan diterapkannya sistem proporsional tertutup sebagaimana didalilkan para pemohon. Sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari proses berdemokrasi di Indonesia. 16. Bahwa terkait ketentuan pasal 422 dan pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Pemilu yang diminta oleh para pemohon agar dimaknai sesuai dengan petitumnya, maka hal tersebut juga dapat berpotensi akan terjadinya konflik karena masyarakat tidak memilih perorangan. Hal ini justru akan menimbulkan konflik di antara para kader partai politik di internal partai, khususnya dengan para ketua partai politik, karena semua kader pastinya akan merasa layak dan patut dipilih untuk menduduki kursi anggota DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Hal ini justru berpotensi menghambat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional maupun daerah. 17. Bahwa terkait dengan kepedulian para pemohon terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilu yang seyogyanya menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengkritisi dan mengevaluasi berkaitan dengan hal tersebut, DPR RI sangat mengapresiasi upaya para pemohon. Hal ini mengingat dalam pelaksanaan pembangunan negara Indonesia dibutuhkan kontribusi positif dari seluruh komponen bangsa termasuk dari masyarakat. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonannya, kiranya dapat menyampaikan masukannya kepada pemerintah maupun kepada DPR RI untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan pemilu 2024. 18. Bahwa setelah adanya putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi _2008 tersebut, hingga saat ini DPR RI dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang telah menunjukkan sikap yang sama dengan putusan MK yang memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, anggota DPRD kabupaten kota dan Undang-Undang Pemilu. 19. Bahwa sikap DPR RI dan pemerintah yang memilih sistem proporsional terbuka bukan hanya karena mengacu pada putusan MK nomor 2224/PU Datar 6 Romawi 2008. Berikut semua alasan dan argumentasinya, tetapi juga karena menyerap aspirasi masyarakat yang luas, cenderung lebih memilih sistem proporsional terbuka dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. 20. Bahwa konsistensi sikap masyarakat yang lebih memilih sistem proporsional terbuka diserap oleh 8 partai politik yang memiliki kursi di DPR, yakni fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang secara resmi telah menolak sistem proporsional tertutup sebagaimana yang disampaikan dengan pernyataan sikap secara terbuka pada hari Minggu
8 Januari 2023 yang bunyinya. 1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, di mana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik. Kami tidak ingin demokrasi ini mundur. 2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan MK nomor 22/24 pada tanggal 23 Desember 2028 yang sudah dijalankan dalam 3 pemilu. Gugatan terhadap jurisprudensi akan menjadi presiden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem. 3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggaraan pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 yang telah disepakati bersama. 5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi. 21. Bahwa sangat jelas bahwa tidak ada situasi baru, dinamika baru atau perkembangan baru yang signifikan terkait sistem proporsional terbuka ini. Pelaksanaan pemilu 2009, 2014, dan 2019 justru berlangsung dengan partisipasi terus meningkat, yakni pemilu legislatif 2009 sebesar 70,9%, pemilu legislatif 2014 sebesar 75,11%, dan pemilu legislatif 2019 sebesar 81,69%. Mohon izin yang mulia, mengingat fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan 8 fraksi, yaitu fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3, maka pendapat PDIP tersebut akan dibacakan oleh Saudara Arteria Dahlan dari PDIP sebelum saya melanjutkan keterangan DPR. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan Pak Arteria. Terima kasih yang mulia. Bahwa namun demikian, fraksi Partai Demokrasi Indonesia lebih memilih sistem proporsional tertutup. Sikap ini berbeda dengan sikap 8 fraksi partai di DPR RI. Bahwa dari fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan sebagai berikut. Bahwa fraksi PDI Perjuangan berpendapat meskipun pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, namun hal tersebut tidak untuk dimaknai bahwa peserta pemilu adalah orang perorangan dalam partai politik dikarenakan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Dengan demikian, amat terang dan jelas bahwa partai politiklah yang terlibat sangat aktif, tidak hanya berperan, serta namun juga berkompetisi, yang sebagai konsekuensi logisnya, maka partai politiklah yang seharusnya memiliki dan diberikan kewenangan untuk menentukan formasi tim, pasukan-pasukan terbaiknya dalam ajang kontestasi pesta demokrasi. Dengan demikian, sangat relevan apabila partai politiklah yang diberikan kewenangan untuk menentukan siapa saja calon anggota legislatif terbaik menurut versi penilaian dan pertimbangannya sendiri yang akan dihadirkan untuk dapat dipilih menjadi calon anggota DPR
dan DPRD sebelum dipilih oleh rakyat. Tentunya setelah melalui berbagai rangkaian proses, mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan kader yang berjenjang, penjaringan dan penyaringan, hingga pada akhirnya akan diusulkan untuk dihadirkan sebagai calon anggota legislatif. Karena dalam rezim hukum pemilu, permasalahannya tidak sekedar lahirnya wakil rakyat melalui proses yang demokratis, melainkan lebih jauh lagi, agar dapat mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi dan kepastian hukum, serta hadirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien. Kedua hal terakhir ini luput dari pertimbangan pihak yang mendukung sistem proporsional terbuka. Mengingat lahirnya wakil rakyat yang berintegritas tentu bukan saja kerja satu hari, membutuhkan proses panjang, di mana partai politiklah yang selama ini mewakafkan diri untuk mengambil peran tersebut. Memang sejatinya isu proporsional terbuka atau tertutup bukanlah menjadi isu konstitusionalitas norma. Akan tetapi setelah mengalami 3 kali pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara proporsional terbuka, fraksi PDI Perjuangan berpendapat permohonan para pemohon amat sangat relevan dan layak untuk diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terlebih dengan mengedepankan aspek kemanfaatan tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu yang harus memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan demokratis, maka yang harus menjadi pertanyaan, pencermatan, apakah saat ini sistem pemilu yang sudah 3 kali diterapkan telah mampu memenuhi prinsip-prinsip pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Apakah sistem pemilu telah mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang berintegritas demi menjamin konstitusi, konsistensi, dan kepastian hukum? Apakah sistem pemilu yang diterapkan telah menghadirkan wakil rakyat yang berkompeten dan lahirnya sistem pemilu yang efektif dan efisien? Apakah sistem pemilu yang diterapkan mampu menghadirkan sistem pemilu yang ideal untuk bangsa Indonesia? Tidak hanya melihat dari evaluasi pelaksanaan pemilu, juga perlu kiranya untuk mencermati kebijakan negara yang diambil pada saat itu di dalam pembentukan undang-undang pemilu, dalam hal ini politik hukum undang-undang pemilu. Sehingga amat sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam terkait dengan politik hukum pembentukan undang-undang pemilu, sekaligus untuk memastikan apakah politik hukum yang diharapkan melalui perumusan pasal-pasal aku undang-undang pemilu sudah tercapai. Dan seandainya belum tercapai, sistem pemilu seperti apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia? Bahwa secara filosofis, kaidah demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Setelah mempelajari kembali risalah pembahasan dalam pembentukan undang-undang pemilu, pembahasan tentang sistem pemilu yang ideal untuk diterapkan di Indonesia tidak dilakukan secara mendalam. Karena pembahasan saat itu dilakukan dengan memilih paket isu-isu krusial pemilu yang ditawarkan dalam pembahasan, yaitu sebagai berikut: terkait dengan parliamentary threshold 4-5%, presidential threshold 10-25%, dapil magnitude 3-10, sistem pemilu terbuka dan terbatas. Jadi tidak ada proporsional tertutup. Metode konversi suara, sedelik murni, dan metode kuota hari. Bahwa seandainya kita mau jujur mengakui pada saat pembentukan undang-undang pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, tidak terdapat pembahasan secara mendalam terkait sistem pemilu seperti apakah yang ideal yang diterapkan di Indonesia, dikarenakan pembahasan menggunakan sistem paket dan semua paket pada saat itu menawarkan opsi proporsional terbuka dan proporsional terbuka terbatas. Hal ini dikarenakan singkatnya waktu pembahasan dan pembahasan pansus kala itu mengacu kepada pertimbangan hukum dalam putusan MK nomor 22/24/PU/6-2028. Seolah-olah semua terhipnotis bahwa sistem proporsional terbukalah yang konstitusional. Padahal Mahkamah Konstitusi juga tidak pernah menyatakan
bahwa sistem pemilihan umum proporsional tertutup itu adalah inkonstitusional. Dikarenakan itu hanya pilihan hukum, open legal policy, membentuk undang-undang. Di samping itu, perdebatan dalam pembahasan undang-undang pemilu pada saat itu lebih diberatkan terhadap permasalahan parliamentary threshold dan raihan suara sah nasional untuk partai politik mencalonkan presiden. Dengan demikian, sangat relevan apabila pengaturan mengenai sistem pemilu diuji oleh para pemohon akuo melalui forum Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Bahwa sehubungan dengan pengujian sistem pemilu dalam perkara aku perlu kiranya lebih dahulu untuk melihat hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kala itu dalam memutus perkara nomor 22/24 yang menguatkan sistem pemilu terbuka terbatas menjadi sistem proporsional terbuka. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 22/24 yang pada intinya sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat beberapa hal yang sejatinya diharapkan terwujud melalui sistem proporsional terbuka, yaitu rakyat bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih. Lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, dikarenakan dengan mendasarkan perolehan suara terbanyak. Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR-DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada partai politik peserta pemilu yang dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi. Dengan demikian, melalui forum ini patut juga untuk dicermati, dikaji dan sekaligus menjadi pertanyaan, apakah yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dengan pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tersebut telah terpenuhi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu tahun 2019. Bahwa ditinjau dari landasan sosiologis, penerapan sistem proporsional terbuka di Indonesia didasari oleh adanya kekhawatiran dominasi partai politik dan oligarki partai politik, serta kebutuhan atas keterbukaan untuk mengakomodir partisipasi masyarakat secara luas, sehingga pelaksanaan pemilu diubah dari sistem proporsional tertutup menjadi sistem proporsional terbuka. Masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat yang diinginkan dan kondisi yang lebih baik dalam memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan kehendaknya. Pertanyaannya, seberapa besar manfaat dari penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks demokrasi? Pemenuhan demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural. Dan seberapa besar penguatan partai politik setelah 3 kali pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa dengan tidak bermaksud untuk mengulangi hal-hal yang diuraikan di atas, berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang secara tegas mengatur bahwa yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Sehingga sudah sepatutnya partai politik diberikan kedaulatan dan kewenangan penuh di dalam menentukan siapa saja yang hendak diusulkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Kedaulatan dan kewenangan tersebut tentunya menjadi bagian yang sangat esensi, sehingga haruslah dimaknai bahwa partai politik diberikan kewenangan untuk menempatkan kader-kader terbaik menurut versi partai politik masing-masing, agar dapat duduk menjadi wakil rakyat. Tidak cukup sekedar menempatkan calon-calon legislatif untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih, atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar secara bebas, bersaing berdasarkan suara terbanyak, dengan menempuh segala macam cara dalam memperoleh suara dalam kontestasi pemilu. Mengingat peserta pemilu adalah partai politik, bukan orang perorangan dari perwakilan partai politik. Bahwa ketentuan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sangat sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tentang partai politik, dan Undang-Undang Pemilu. Bahwa sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Partai Politik dikonstruksikan sebagai pilar demokrasi.
Itulah ikhtiar kebangsaan kita. Untuk itu, partai politik perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, guna mendukung sistem presidensial yang efektif. Bahwa penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang terpola yang mampu mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan atau perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai, serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat, melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik dan kompetensi lainnya. Kedua, tujuan tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka cenderung bersifat individualistik, mengedepankan orang per orang, bukan partai politik sebagai institusi maupun giat kolektif. Dalam sistem proporsional terbuka, kehadiran partai politik tidak begitu dominan, dikarenakan hanya sebagai tiket masuk untuk sekedar dapat dipilih menjadi wakil rakyat. Tidak ada kebutuhan untuk menghadirkan calon wakil rakyat yang berasal dari rahim partai politiknya sendiri. Juga tidak mensyaratkan dan membutuhkan adanya proses seleksi dan rekrutmen, serta kaderisasi anggota melalui sekolah partai atau pendidikan politik partai yang selektif dan berkelanjutan sampai kepada derajat ideologis. Siapapun bisa saja terpilih, bahkan orang yang baru 1 hari pun mendaftar di partai politik bisa saja terpilih menjadi wakil rakyat sepanjang yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Inilah yang menjadi catatan besar dalam sistem proporsional terbuka. Tidak ada kebutuhan untuk menjadikan partai politik sebagai pabrikan pemimpin, sekaligus melahirkan kader-kader yang berideologi partai. Padahal yang membedakan partai yang satu dengan yang partai yang lain adalah terletak pada ideologi partai, sehingga upaya untuk konsolidasi demokrasi semakin jauh panggang dari api. Pada sistem proporsional tertutup mendorong peningkatan peran partai politik dalam kaderisasi yang berbasis sistem perwakilan. Hal ini mendorong proses penguatan institusionalisasi partai politik. Partai politik akan menjadi epicentrum atas seluruh giat-giat politik kader pada semua lini dan semua tingkatan. Sehingga partai politik terlihat jelas sebagai basis massa yang menjadi modal dasar bagi hadirnya pilar demokrasi. Di samping itu, capaian serta penilaian kinerja partai politik dapat dengan mudah dinilai dan dievaluasi secara kasat mata. Pemberlakuan nomor urut sebagai prioritas calon anggota legislatif yang bakal terpilih tidak dapat dikatakan merampas hak rakyat. Bukanlah suatu proses kemunduran demokrasi atau anti demokrasi sekalipun, justru sebaliknya menjadi bagian daripada penguatan demokrasi dan percepatan konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi. Dikarenakan dalam sistem proporsional terbuka, partai tidak memiliki kekuasaan untuk menempatkan calon-calon terbaik menurut versi partai untuk diprioritaskan terpilih. Padahal mereka yang diprioritaskan terpilih oleh partai biasanya sudah melalui serangkaian proses seleksi yang begitu ketat. Tidak hanya proses rekrutmen, melainkan serangkaian kegiatan kaderisasi melalui proses pendidikan politik yang berjenjang, penjaringan dan penyaringan, yang sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban politik, pertanggungjawaban hukum dari partai politik kepada rakyat. Begitu pula terhadap tujuan kedua yang mengutamakan fungsi partai terhadap negara dan rakyat, melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif
untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan atau kompetensi akan sulit dicapai. Mengingat dalam sistem proporsional terbuka, basisnya bukan pada kompetensi figur, melainkan berdasarkan kesukaan. Bahwa tidak ada jaminan dengan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam memilih secara langsung pilihannya, akan mewujudkan lahirnya wakil rakyat yang berkualitas, dikarenakan basisnya adalah kesukaan, bukan berbasisnya kompetensi atau kualitas. Dikarenakan tidak ada jaminan terhadap calon-calon yang berkualitas atau berkompeten untuk diprioritaskan jadi oleh partai politik. Diaturnya peran partai politik sebagai peserta pemilu dan sebagai pilar demokrasi tentunya bukan tanpa alasan. Bahwa secara umum partai politik dikonstruksikan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagai dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, secara khusus, partai politik bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan apabila dilihat lebih jauh lagi, partai politik diamanatkan untuk menjadi pabrikan calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan duduk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden. Dengan demikian dan oleh karenanya, penguatan partai politik menjadi suatu keniscayaan yang cenderung bersifat mutlak. Sehingga pengaturan terkait pemilu dan khususnya sistem pemilu sudah seharusnya mengarah pada penguatan partai politik. Meskipun terdapat pendapat hukum Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem proporsional terbuka, fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tidak ada pernyataan secara tegas dari Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan ditetapkannya sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Indonesia. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemilihan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup merupakan sebuah pilihan yang menjadi kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Tidak ada persoalan inkonstitusional norma dari diaturnya salah satu dari kedua sistem pemilu tersebut. Hanya saja pada saat merumuskan pasal-pasal agung undang-undang pemilu yang diujikan pada pemohon, DPR RI kala itu memperhatikan pertimbangan putusan MK tersebut yang berorientasi pada fungsi lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan demikian, tidak terdapat isu kemunduran demokrasi atau anti-demokrasi atau merampas kedaulatan rakyat apabila pemilu kembali dengan penerapan sistem proporsional tertutup, dikarenakan dapat lebih sejalan dengan perkembangan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pertarungan tidak didasarkan pada orang perorangan dalam satu partai, melainkan lebih ditekankan pada kompetisi antar partai yang pada akhirnya akan mempercepat proses konsolidasi partai politik dan proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Bahwa justru dengan menerapkan sistem proporsional terbuka semakin mempersempit dimensi keadilan dan institusionalisasi partai politik, pembangunan partai politik, serta kelayakan keterpilihan wakil rakyat yang berbasiskan kompetensi dan kader. Bahwa derajat keterwakilan yang baik tidak hanya sekedar dilihat atau diukur dari kebebasan pemilih untuk memilih wakilnya yang duduk di legislatif, melainkan membutuhkan prasyarat lain, seperti pemberdayaan hak-hak pemilih, akses pemilih atas demokrasi, dan lain sebagainya. Tanpa itu, semua sistem proporsional terbuka akan bermuara pada lahirnya demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial, yang jauh dari tujuan sistem proporsional terbuka yang dimohonkan kepada MK kala itu.
Tidak benar melalui sistem proporsional terbuka memiliki derajat keterwakilan yang baik dan pemilih dapat mengontrol kader yang dipilih. Justru sebaliknya, sistem proporsional tertutup memastikan penataan dan penyempurnaan partai politik akan menjadi terukur, jelas, transparan menuju model partai politik modern yang berorientasi pada fungsi, yakni lahirnya budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi dan memaksimalkan fungsi partai politik terhadap negara maupun rakyat. Kedua fungsi tersebut hanya bisa terlaksana melalui konsistensi giat partai politik, melalui sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang baik, mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, serta melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk dapat menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing pilih. Kekuasaan yang demikian tidak dapat dikatakan sebagai oligarki politik atau kekuasaan politik yang sewenang-wenang atau kekuasaan politik yang dominan dalam arti negatif yang dimiliki oleh partai politik, dikarenakan kesemuanya didasarkan pada basis kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Sehingga kekhawatiran untuk hadirnya anggota-anggota legislatif yang tidak berkualitas dan tidak paham atas fungsi kedewanan akan dapat diminimalisir. Terkait dengan anggapan anti-demokrasi, merampas daulat rakyat, partai dapat sewenang-wenang menempatkan nomor urut calon. Hal itu tidak juga beralasan, dikarenakan sekalipun yang dicoblosnya partai politiknya, tetapi mayoritas rakyat sudah sangat paham untuk berdemokrasi dan sudah berpengalaman mengikuti pemilu dengan berbagai sistem dan model. Partai politik akan berpikir matang untuk menempatkan calon-calon terbaiknya di nomor jadi. Dikarenakan seandainya salah menempatkan calon, akan langsung berpengaruh pada elektoral partainya. Bisa-bisa calon-calon potensial pindah ke partai lain, atau masyarakat pemilih tidak akan memilih partai tersebut. Bahwa dengan mencermati pada raihan perolehan suara wakil rakyat terpilih periode 2014-2019, amat jelas terlihat bahwa sebagian besar para wakil rakyat terpilih berada pada nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Nomor jadi di partai politiknya masing-masing. Hanya sebagian kecil dari mereka yang terpilih yang bukan diprioritaskan oleh partai politik. Sehingga tidak relevan untuk mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak berbasiskan pada dukungan massa, program kerja, kualitas, dan komitmen terhadap konstituen. Melalui sistem proporsional tertutup, penguatan partai politik dipastikan hadir. Konsolidasi demokrasi pastinya akan lebih cepat. Sistem seleksi, rekrutmen, keanggotaan, dan pengkaderan secara natural akan terlindungi. Kader bisa sebagai murni dan sepenuhnya kader. Keanggotaan, peran, dan kontribusi aktif kader akan menjadi penilaian utama di samping kompetensi itu sendiri, sehingga kelembagaan partai politik akan semakin matang dan masing-masing partai politik akan memiliki pola, memiliki sistem, karakter, bahkan ideologi sendiri yang menjadi pembeda dengan partai politik yang lain. Keadaan mana semakin diperkuat dengan pendidikan politik dan pengkaderan partai politik untuk memastikan calon-calon terbaik yang akan dihadirkan kepada rakyat untuk dipilih. Pastinya mereka populer, tetapi berkompeten dan tetap berkualitas. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem proporsional terbuka, yang memungkinkan siapa saja, sepanjang disukai, dengan segala cara, belum tentu punya kompetensi, belum tentu punya kualitas, bahkan belum tentu memahami ideologi partainya dan karakter partainya, dapat terpilih. Melalui sistem proporsional tertutup, partai politik pastinya akan bekerja lebih keras lagi, baik dalam proses seleksi, rekrutmen, pengkaderan, dan pendidikan politik, guna menghasilkan kader-kader terbaik yang tidak hanya berkompeten di bidangnya dan berideologi partai, namun cakap secara elektoral. Setidaknya publik akan terlindungi dari kesalahan memilih orang, dikarenakan kader-kader yang ditempatkan sebagai anggota legislatif oleh partai politik merupakan kader-kader terbaik partai politik yang berkompeten dan berkualitas. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka, di mana kader-kader partai politik yang dipilih berdasarkan pada potensi perolehan suara terbanyak dari masyarakat, yang sering hanya pada kesukaan
atau bahkan pada kekuatan pemegang kapital dan pemegang kekuasaan, tanpa memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan, dan bahkan sama sekali tidak melalui pembekalan atau pendidikan politik partai yang cukup. Bahkan banyak sekali partai politik baru yang merekrut calon legislatifnya beberapa saat menjelang proses pendaftaran calon legislatif ke KPU. Jangankan internalisasi nilai, values, dan ideologi, mereka juga tidak saling kenal dengan pengurus partai politik maupun dengan partai politiknya sendiri. Oleh karenanya, dalam perjalanan pemerintahan, seringkali kader-kader tersebut tidak mampu mempresentasikan kinerja, merepresentasikan value dan ideologi partai politik. Saat ini sulit membedakan mana yang anggota legislatif yang merupakan kader partai A, kader partai B, kader partai C, dan seterusnya. Karena kehadiran mereka bukan didasarkan pada pembedaan ideologi semata, tapi lebih dititik beratkan pada kekuatan elektoral melalui dominasi pemegang kapital atau kekuasaan. Dengan demikian, spirit konsolidasi partai politik dan konsolidasi demokrasi sangat sulit untuk diharapkan terjadi. Bahwa terkait dengan adanya pendapat sebagian pihak yang menyatakan bahwa perkara aku nebis in idem dengan perkara putusan MK 2224 yang dalam pertimbangan hukumnya menyiratkan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan dalam Undang-Undang Pemilu. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan sangatlah tidak benar dan cenderung keliru apabila dalam pengujian undang-undang aku dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu. Karena telah jelas bahwa undang-undang yang diujikan saja sudah berbeda. Pasal yang diujikan saja sudah berbeda. Materi muatan yang diajukan saja juga berbeda. Pasal yang dijadikan batu uji juga berbeda. Bahwa berdasarkan pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai materi muatan ayat, pasal atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Bahwa jika disandingkan dengan pengujian perkara aku, maka dapat disampaikan perbandingan sebagai berikut. Kita anggap dibacakan yang mulia karena agak banyak uraiannya. Merujuk pada tabel perbandingan pengujian tersebut di atas telah jelas memperlihatkan bahwa undang-undang yang diujikan dalam perkara nomor 2224 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Sedangkan dalam perkaraku menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undangnya berbeda. Dalam pengujian perkara nomor 2224 yang intinya mengujikan mengenai pasal-pasal yang mengatur mengenai perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Sedangkan dalam perkaraku yang diuji adalah mengenai sistem proporsional pada pelaksanaan pemilu. Pasal-pasal dan materi yang diajukan berbeda. Dalam pengujian perkara nomor 2224, batu uji yang digunakan adalah pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3, 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan dalam perkaraku menggunakan batu uji pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22 ayat 3, pasal 28D ayat 1. Batu ujinya berbeda. Oleh karena itu, tidak relevan, bahkan tidak benar atau setidaknya keliru apabila pengujian undang-undang aku dikatakan nebis in idem terhadap pengujian terdahulu. Hal tersebut karena telah jelas bahwa undang-undang serta pasal yang diajukan berbeda dan batu uji yang digunakan juga berbeda, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk terus melanjutkan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku secara adil. Lebih lanjut, bahwa apa yang dicita-citakan oleh Mahkamah Konstitusi agar dalam pemilu rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, pada faktanya justru berkebalikan dengan hadirnya dominasi pemegang kapital dan pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengkondisian demokrasi. Rakyat tidak bebas di dalam mempergunakan hak pilihnya. Pemilu lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih. Pada faktanya juga sangat berkebalikan, dikarenakan terdapat kompleksitas format surat suara dan praktek pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang sangat menyulitkan pemilih dan penyelenggara pemilu.
Di samping menimbulkan konsekuensi kerumitan dalam teknis pemungutan dan penghitungan suara, bahkan menimbulkan permasalahan yang luar biasa dalam konteks saksi. Apakah saksi partai politik untuk kepentingan partai politik atau untuk kepentingan orang tertentu di dalam partai politik? Lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Justru berkebalikan, karena bagi calon, pada faktanya saksi yang ada hanya saksi partai politik. Padahal saksi partai politik belum tentu mengamankan suara untuk seluruh calon yang namanya terdaftar, sehingga berpotensi untuk hadirnya penyimpangan dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Bagi masyarakat juga jauh dari rasa keadilan, karena masyarakat kehilangan proteksi atau hak untuk mendapatkan calon-calon terbaik yang seharusnya direkomendasi oleh partai politik melalui sistem rekrutmen, kaderisasi, dan pendidikan partai politik. Kemenangan seseorang calon untuk terpilih tidak lagi digantungkan kepada parpol, namun digantikan pada suara terbanyak. Pada faktanya, dikarenakan kompetisi cenderung bersifat individualistik antar orang per orang dalam partai politik atau orang per orang dari partai politik lain, mengakibatkan banyaknya elemen kepentingan yang bermain dalam pemilu sistem proporsional terbuka. Hal mana menghadirkan kerumitan, kompleksitas penyelenggaraan, baik tatanan pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga penyimpangan yang bersifat substantif atau fatal justru banyak terjadi pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada sistem proporsional terbuka. Konflik internal partai politik peserta pemilu dapat berimbas pada masyarakat dapat dikurangi. Pada faktanya, justru konflik internal tersebut semakin tinggi dengan sistem proporsional terbuka. Kompetisi dan persaingan individual semakin memanas dikarenakan persaingan dan kompetisi tidak hanya antar parpol, tetapi orang perorangan dalam parpol maupun dalam parpol lain. Sehingga potensi konflik akan semakin besar. Dengan demikian, tujuan-tujuan sebagaimana diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 2224 tidak tercapai melalui sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka telah terbukti telah menghasilkan politik berbiaya tinggi yang sangat bertentangan dengan prinsip pemilu itu sendiri, yaitu efektif dan efisien. Tidak bisa dikatakan itu konsekuensi logis. Kita punya prinsip undang-undang pemilu. Bahkan cenderung mengakibatkan kemunduran demokrasi dengan hadirnya praktek money politics, liberalisasi demokrasi, demokrasi transaksional, pengkondisian demokrasi. Dikarenakan kompetensi yang bersifat personal cenderung individualistik tersebut bersifat liberal. Keadaan demikian akan menjadi ladang yang subur bagi hadirnya praktek oligarki politik dikarenakan sistem pemilu yang begitu kompleks dan rumit serta berbiaya tinggi mengakibatkan hanya segelintir orang atau kelompok saja yang mampu untuk berkontestasi dan terpilih. Dikarenakan hanya mereka yang memiliki kapital yang besar dan kekuasaan yang besar saja yang mampu untuk survive. Kompleksitas penyelenggaraan pemilu yang sedemikian tidak hanya berimplikasi pada banyaknya kebutuhan akan sumber daya manusia penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu, sarana prasarana kepemiluan, sumber daya manusia peserta pemilu, baik calon anggota legislatif maupun struktur partai politik, juga meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung bagi peserta pemilu seperti alat peraga, kampanye yang bersifat personal, yang kesemuanya berimplikasi pada meningkatnya biaya pemilu. Tidak hanya menjadi beban negara saja, namun juga menjadi beban partai politik maupun para calon anggota legislatif. Hal tersebut menjadi bibit bagi lahirnya perilaku koruptif para wakil rakyat. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan perlu juga menyampaikan bahwa sejak penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka, ternyata dalam prakteknya timbul berbagai dinamika yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan berbagai temuan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem proporsional terbuka. Diperlukan waktu dan tenaga sumber daya manusia yang lebih untuk melakukan rangkaian proses administrasi, pencetakan surat suara masing-masing daerah yang tidak seragam. Kesulitan pemilih, khususnya bagi pemilih yang tidak cukup memadai pengetahuan politiknya. Proses penentuan keabsahan dan penghitungan suara dengan banyaknya pilihan nama calon anggota legislatif.
membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Proses pengadministrasian dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada kolom calon dan kolom partai membutuhkan kecermatan, durasi waktu, dan beban kerja yang lebih besar bagi petugas di lapangan. Dengan sistem proporsional tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, ideologi partai politik, bukan kompetensi orang perorangan atau kompetisi personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan individual, kekuatan pemegang kapital dan kekuasaan. Jika menggunakan sistem proporsional terbuka, maka akan sulit untuk memproteksi siapa yang sejatinya layak untuk dapat duduk menjadi wakil rakyat terpilih. Selain itu, berkaca pada implementasi pemilu serentak tahun 2014-2019 yang menggunakan sistem proporsional terbuka, masih terdapat beberapa permasalahan. Dianggap dibacakan yang mulia. Berikut fraksi PDI Perjuangan menyampaikan risalah rapat pembahasan Undang-Undang Pemilu. Sebagaimana kita katakan tadi, memang tidak ada secara mendalam pembahasan terkait proporsional tertutup dan terbuka, tapi waktu risalah di Undang-Undang 7 kemarin yang mulia, semua para pihak itu lebih menekankan banyaknya pada proporsional tertutup. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan tersebut, fraksi PDI Perjuangan memohon agar kiranya yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi dapat memutus sebagai berikut. Hanya satu permintaan PDI Perjuangan, ya Ketua. Menerima keterangan fraksi PDI Perjuangan secara keseluruhan. Atau apabila yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia, nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Supriyansa. Kembali. Ya, baik. Terima kasih Pak Arteria. Silakan Pak Supriyansa. Izin yang mulia, saya melanjutkan keterangan DPR RI. Selanjutnya, DPR RI menyampaikan hasil kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP tertanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut. A. Sesuai dengan Undang-Undang Pemilu bahwa KPU adalah lembaga pelaksana undang-undang dalam menjalankan teknis penyelenggaraan pemilu. Atas dasar tersebut, Komisi 2 DPR RI mengingat KPU untuk bekerja secara sungguh-sungguh melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam setiap tahapan pemilu tahun 2024 sebagaimana diatur dalam undang-undang. B. Komisi 2 DPR RI menekankan kembali agar KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri, dan profesional untuk suksesnya pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. C. Komisi 2 DPR RI secara bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa pelaksanaan pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Pemilu. D. KPU RI berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK nomor 22/24 tahun 2008 pada tanggal 23 Desember 2008. Komisi 2 DPR RI mendesak kepada Bawaslu untuk segera menetapkan Sekretaris Jenderal Bawaslu secara definitif melalui mekanisme job fit guna memastikan penyelesaian seluruh masalah internal dalam rangka penguatan kelembagaan dan penataan aparatur serta urusan administratif. F. Komisi 2 DPR RI
secara bersama dengan Mendagri dalam negeri, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat bahwa penetapan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD Provinsi sama dan tidak berubah sebagaimana termaktub dalam lampiran 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menjadi bagian isi dari PKPU tentang daerah pemilihan. Daerah pemilihan DPRD Kabupaten Kota akan dibahas lebih lanjut secara bersama-sama. Bagian C, latar belakang pembahasan Undang-Undang Pemilu, bahwa selain pandangan DPR RI terhadap pokok permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang sebagai berikut. Mohon izin Yang Mulia, pada bagian ini saya akan membacakan hanya judul rapat pembahasan Undang-Undang Pemilu yang membahas mengenai sistem proporsional terbuka. Sedangkan untuk risalahnya mohon dianggap dibacakan. 1. Rapat kerja 1 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 30 November 2016. 2. Rapat dengar pendapat umum ketiga DPR RI dengan Kapus Penelitian dan Politik LIPI, Hakim Anggota Mahkamah Agung, Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pakar Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan mantan Kepala Pusat Penelitian Politik atau LIPI pada tanggal 18 Januari 2017. 3. Rapat dengar pendapat umum keempat DPR RI dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta jajarannya, Ketua Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI beserta jajarannya, Ketua LSM Kemitraan beserta jajarannya, dan Ketua Center for Election and Political Party CEPP beserta jajarannya 1 Februari 2017. 4. Rapat kerja kelima DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajarannya, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 4. Menyatakan pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 386 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan D, pasal 422, pasal 426 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo bono. Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi 3 DPR RI, Insinyur Bambang Urianto MBA, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM, Desmond Junaidi Mahesa SHMH, Haji Ahmad Saroni SE, Pangeran Herul Saleh, Haji Arteria Dahlan hadir, Supriyansa saya sendiri, Dr. Habibur Rahman SHMH hadir yang mulia, Taufik Basari SHM LLM hadir yang mulia, NM Dipo Nusantara Papua UPA SHMKN hadir yang mulia, Dr. Beni Kabur Harman SH hadir yang mulia, Syarifuddin Suding SH MH hadir yang mulia, Haji Abu Bakar Al-Habsyi SE hadir yang mulia, Haji Arsul Sani SH MSc tidak hadir yang mulia. Demikian keterangan DPR yang kami sampaikan. Lebih kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.